Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Andi Aswan selaku Wakil Ketua Umum Jokowi Mania membongkar dan membuka jejak rekam yang sangat buruk serta memalukan dari seorang Suginur. Yang dimana teman-teman, ketika dia ceramah di sebuah masjid, dia malah mengusir jamaahnya yang mendukung Pak Jokowi. Ini kan sebuah tindakan yang memalukan dan juga keterlaluan. Dalam masjid, sedang ibadah, sedang ceramah, dia menyuruh keluar orang yang mendukung Pak Jokowi. Ini otaknya ditaruh di mana gitu? Kok orang-orang ini suka bermain-main dalam ranah agama dan dicampur adukan dengan politik, dan politiknya ini negatif menurut saya. Dan lagi ada Bung Pitra teman-teman yang ikut mempermalukan Suginur ketika tampil di Rakyat Bersuara. Sampai-sampai Bung Pitra mengatakan bahwa Suginur ini residivis. Dan omongannya itu sangat-sangat kurang elok lah untuk didengar. Dan ini tentunya mengundang reaksi yang sangat keras dari Kurnia, kawan seperjuangan Suginur teman-teman. Ya namanya sekolah sifatnya mungkin mirip-mirip ya kan. Dan terakhir kita akan melihat sebuah video tanggapan pernyataan yang sangat keras dan tajam dari mantan Karwasidik Mabes Polri, yakni Bapak Irjen Pol Purnawirawan Riki Sitohang, mengenai tingkah laku, perbuatan, omon-omon yang terus dilakukan oleh Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan kawan-kawannya. Utamanya ketika mereka merendahkan Polri, merendahkan Pak Tito Karnavian, dan merendahkan petinggi-petinggi Polri yang sudah pernah berjasa bagi bangsa ini, teman-teman. Ya tidak seperti mereka yang tidak pernah berjasa gitu. Oke lah, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Saya teringat seorang filsuf mengatakan, Ibnu Rashid, kalau ingin menguasai orang bodoh, bungkuslah kebatilan dengan agama. Bungkuslah kebatilan dengan agama. Catatan itu. Karena saya melihat ya begini. Tahun 2018, ketika saudara Suginur sebagai pendakwa di salah satu masjid di daerah Semanggi di Solo, beliau mengatakan, siapa yang mendukung Jokowi, itu tahun 2018 ya, siapa yang mendukung Jokowi silakan keluar dari masjid. Wow. Itu nggak bisa Anda bantahkan itu gitu. Oke, jadi Pak Andi, saya tidak pernah mengusir jamaah saya dari masjid. Kalau tidak dukung Jokowi silahkan keluar. Monggo dicari videonya, kalau ada diviralkan aja. Saya tidak pernah. Ganti apa kira-kira? Ganti presiden. Itu ndek masjid iki ganti presiden kira-kira. Siapa sing kate milih Jokowi angkat tangan? Leona sing milih Jokowi metu teko masjid iki. Siapa sing kate milih Jokowi angkat tangan? Leona sing milih Jokowi metu teko masjid iki. Siapa sing kate milih Jokowi angkat tangan? Leona sing milih Jokowi metu teko masjid iki. Siapa yang memilih Jokowi keluar dari masjid ini? Itu kan yang dia katakan teman-teman. Laknatullah, kamu mati mengenaskan kamu, sak turun-turunanmu kamu nanti. Demi Allah. Wow, luar biasa emang orangnya, luar biasa emang orang ini. Bohong otaknya. Mohon maaf Pak Gusnur Izin. Ya. Tadi bahasanya udah pembohong dan lain-lainnya. Pertanyaan saya begini simpel saja. Pak Suginur ini sudah pernah berapa kali dihukum? 2 kali. 2 kali. Kalau dalam konteks hukum itu namanya residivis. Jadi saya lebih percaya orang. Tunggu dulu, saya lebih percaya orang yang tidak bermasalah dengan hukum. Tunggu dulu. Selesaikan dulu. Hukum hari ini. Selesaikan dulu. Beliau berbicara terkait dengan apanya? Konteks hukum. Orang yang saya percaya adalah orang yang tidak pernah bermasalah dengan hukum. Orang yang tidak berhadapan dengan hukum. Kita coba tidak, kami akan sedang balik bersama kami ya. Pitra Ramadhani. Ngamuk-ngamuk loh. Ini Kurnia ini kan
kenapa sih? Darah tinggi orang ini ya. Darah tinggi orang-orang ini. Kok suka ngamuk-ngamuk mereka ini? Nggak Kurnia, nggak Koji Nudin, nggak Rismon, nggak Roy Suryo. Kok hobinya kamu ngamuk gitu? Apakah bau-bau penjara itu sudah mulai tercium? Makanya Anda sekarang ya coba bisa ngamuk gitu ya kan? Saya juga mengikuti perkembangan tuh pada saat, kalau nggak salah, Roy Suryo, Rismon, dan Tifa ya, menuju Komnas HAM untuk minta perlindungan tentang hak asasi manusia. Saya lihat juga duduk tuh di dekat Komnas HAM tuh sambil bahasa yang kurang mendidik ya dari seorang Rismon juga. Saya juga bingung minta perlindungan, tapi dia sendiri pun memperlakukan dirinya juga tidak ada etika sopan santun. Bahkan mendiskreditkan Komnas HAM dan menyatakan bila penting dibubarkan saya jadi ketua Komnas HAM. Ini lucu nih manusia yang satu ini. Pengen dilindungi tapi arogan. Jadi saya nggak tahu nih bentuk manusia model apa, semua disalahin sama dia. Betul Pak. Sementara selama hidup di dunia ini nggak ada yang pernah dibuat yang baik terhadap negara ini. Apa sih yang sudah ditorehkan di negara ini? Sombongnya setengah mati manusia yang satu ini. Sebenarnya nggak layak untuk dilindungi manusia kayak gini. Datang ke Komnas HAM dengan gaya preman lagi. Gaya tuh ngomong mendiskreditkan Komnas HAM, kemarin mendiskreditkan polisi, dan besok mendiskreditkan siapa lagi. Terus mau apa di dunia persilatan nih? Kemudian datangilah ke Surakarta, datangin ke sini, nggak ada kerjaan nih orang nih. Pertanyaannya, ya, apakah dia ini menggunakan dananya murni? Nah, saya terpaksa ngomong kayak gitu. Emang pakai daun ke sana kemari? Apa pakai biaya itu? Betul Pak, betul. Syukur-syukur lah kita berdoa tuh biaya pribadi dia. Terus biaya siapa yang dipakainya? Apa setiap hari nggak ada kerjaan lagi nih manusia ini? Kerjanya lari ke sana, lari ke sini, nggak karu-karuan. Nah maunya kalau diterima Komnas HAM, terus sesuai dengan keinginanmu, merasa dikriminalisasi. Sekali lagi saya katakan bahwa yang mengkriminalisasi kamu itu ya kamu sendiri. Betul. Nah kau coba mengkriminalisasi orang lain, terus kau merasa dikriminalisasi. Itu namanya playing victim namanya tuh. Playing victim ya. Saya udah mengikuti ini, aduh, amit-amit jabang baik. Kemudian kayak gaya preman lagi di iNews kemarin tuh. Berdiri nantang-nantang, sudahlah introspeksi diri kamu tuh. Nanti suatu ketika kamu sudah mendapatkan petaka yang kamu lakukan, kamu baru tahu rasa nanti. Terlalu sombong kamu, ngomong kok mentang-mentang ini, sombongnya setengah mati jadi geram lihat manusia ini. Sabar Pak. Sabar. Yang bilanglah si Pak Tito Karnavian setan lah, ya. Yang dibilanglah jenderal setan lah. Iya sih. Kapus lapornya setan lah. Lah kamu siapa? Kamu setan juga kalau gitu. Saya jadi marah panas juga lihat dia manusia ini. Harusnya manusia gini nggak bisa dibiarkan lagi. Udah terlalu lost control, ya. Sudah nggak mempunyai etika. Orang berpendidikan tapi kok otaknya kok goblok kayak gini gitu loh. Blow on bego gitu loh. Saya terpaksa ngomong gitu. Karena mulutnya itu nggak bisa diatur lagi gitu loh. Sudah nggak ada etika, sudah nggak ada sopan santun, ngomong seenak jidat. Iya. Emang kok kira dunia ini milikmu apa? Nah, ini kira-kira jadi datangnya ke Komnas HAM justru kontraproduktif. Kalau saya mengatakan Komnas HAM gak usah terima itu manusia. Wong dia minta dilindungi tapi dia sendiri arogan di sana kok. Bahkan dia mau pengen jadi ketua Komnas HAM. Bubar dunia persilatan kalau kau ketua Komnas HAM, hancur negara Indonesia. Kayak model-model kayak kau itu. Ada 10 aja kayak kamu tuh rusak Indonesia ini. Kira-kira gitu ya. Bicara rusak Indonesia malah balik. Kalau ada pemimpin tidak jujur, ya yang diduga ijazahnya palsu, tapi bisa menuntut 10 tahun gimana? Negara Indonesia. Saya kan sudah berkali-kali mengatakan, ya sudahlah, ini kan semua sudah permainan semua, ya. Saya terpaksa ngomong kita permainan. Saya rasa ratusan juta rakyat Indonesia juga bukan orang bodoh, ya. Bisa memilih pemimpinnya 2 periode terlepas apapun bukan orang bodoh. Nggak mencermati situasi kondisi itu. Sekelas Presiden Republik Indonesia loh. Sekali lagi saya katakan saya tidak membela siapa-siapa. Kita harus objektif berpikir, ya. Bandingkan, saya sudah pernah ngomong kan, saya capek sudah kenyang di daerah konflik, ya. Waktu bunuh-bunuhan di Ambon sana saya ada di sana, ya. Bom meledak-ledak di perbatasan sana antar timur-timur dengan laut saya ada di situ, ya. Tapi dibandingkan dengan beliau ini, Presiden Republik Indonesia ke-7, itu saya bilang, sebutir pasir saya, nggak ada apa-apa aja saya ini.
Karena beliau udah skala nasional dan internasional untuk membangun bangsa Indonesia. Itu sekelas presiden. Apalagi hanya sekelas saya, seorang Ricky Sitohang gak ada apa-apanya. Apalagi sekelas Rismon. Betul. Sombong dan arogan. Kaca diri itu Rismon tuh, jangan banyak ngomong kamu. Ya, akhirnya itu terpaksa ngomong kayak gini karena terus saja. Pertama halus, mati atas setengah kasar. Ini betul-betul bajingan betul manusia ini. Kok ngomong sudah nggak lepas. Seorang apapun alasannya. Ingat loh, Tito Karnavian itu sudah benar-benar menorehkan sejarah bom Bali dia loh. Ya? Iya betul. Bom Bali yang mengungkap bom Bali itu Tito Karnavian juga loh. Timnya tuh. Jangan main-main kau. Kau apa yang kau ungkap? Yang kau ungkap cuma kebobrokan yang nggak jelas saja. Menunjukkan kebobrokan dirimu. Jadi intinya bagiannya melihat mana bisa sebagai mantan teroris ini ada indikasi ketakutan dia. Emang marah beneran Pak Ricky Sitohang. Sama dia mau takut, mau ciut, mau apa, mau mati rasa, mau apa. Gue nggak mikir lagi sama manusianya. Itu bisa membaca nggak dengan? Saya sudah bisa membaca, tapi saya malas sudah untuk memposisikan diri. Ini siapa sih sebenarnya nih? Manusia yang benar, setengah benar, atau nggak benar, atau tanda kutip. Apa tuh tanda kutipnya Pak? Berani kok bilang semua gila kok. Iya sih. Semua setan kok. Kalau di setan ya kok juga lebih setan lagi dong. Iblis kayaknya. Ngomong saya nak perutmu aja gitu. Iblis kayaknya. Nggak tahu kok emang kau kira gampang cari jenderal. Aku cari apa kau? Dari mulai lahir kok ke dunia sampai sekarang ini. Sudah apa yang kau buat untuk Indonesia ini? Hanya membidik porak-poranda ya. Ngomong selangit terus. Itu kira-kira kenapa apa? Saya biasanya ngomong masih terukur. Tapi kali ini melihat dia tuh gaya dan lagaknya tuh loh. Sombong bener gitu loh. Itu kira-kira ya. Dengan kegagahan atau dengan spontanitas perhatian yang membahas soal ijazah. Kesal beneran nih Pak Ricky Sitohang loh. Perbedaan. Kemarin masih slow ngomongnya Bapak ini. Sekarang udah marah-marah loh. Agak preman lah kasarnya kan gitu. Loh, mau bahasanya juga bahasa preman kok. Kan pertanyaan saya kan cuma satu. Lah kau bilang Tito Karnavian setan. Itu mantan Kapolri bintang 4 loh tuh. Betul. Dia tuh ikut mengungkapkan bom Bali loh, ya, menyelesaikan bom Bali yang jadi Bali sana. Lah, kau bilang setan. Lah terus kau tuh setan nggak kira-kira? Balikin lagi gitu loh. Ngomong saya nak. Waduh. Kalau Pak Ricky Sitohang sudah marah-marah seperti itu teman-teman, aduh, berarti memang kayak kelakuan gerombolan itu emang udah di luar batas gitu. Dan lagi nih, orang ini nih, si ibu-ibu ini nih, ngapain lagi dia nih? Ngapain lagi dia di Polda Metro, bawa-bawa pentungan, bawa-bawa toa, ngapain lagi? Emang suka bikin ribut, suka bikin kacau orang-orang ini. Iya, pokoknya di mana? Keluar sana tidak. Iya kan keluar ke sana, berarti bukan. Bukan, kita belok ke kiri kan? Iya. Bapak ini. Nggak berkutik Pak polisinya loh. Nggak berkutik loh. Emang yang bisa ngelawan mereka ini ya cuma Bang Firdaus Oyobo. Seperti ketika tampil di Garuda TV saat Bang Firdaus menghadapi Roy Suryo. Roy Suryo kan nggak banyak ngomong tuh, ya kan? Tumben dia tuh nggak banyak ngomong. Dibabat habis sama Bang Firdaus. Nah ini perempuan-perempuan ini, ibu-ibu ini, aduh, suruh pulang aja lah. Ngapain juga deh di sini nih. Aduh, tapi kasihan polisinya loh, nggak bisa dan nggak sanggup menenangkan ibu-ibu ini loh. Nah, ngapain mereka ini? Emang orang-orang tak beretika gitu ya kan? Kenapa kita bawa kentongan? Artinya Indonesia SOS. Sekarang coba, mungkin ini dalam sejarah ya. Mana pernah ada aksi di dalam rumahnya polisi? Aduh, ini rombongan apa sih ini? Karena ada ketidakadilan, karena polisi berpihak. Kenapa selalu menyerang orang-orang baik, tetapi tidak pernah. Urat malu ini orang-orang ini udah putus kali ya. Wes, Abraham Samad di Polda Metro. Waduh, ini gentle nih, datang ketika diundang. Nggak kayak Roy Suryo, Rismon, siapa lagi, Tifa gitu kan, nggak ada yang mau datang. Si siapa lagi di Sentana itu nggak ada yang mau datang. Oh, Abraham Samad, laki dia. Wih, keren banget.
Wih, si Ewa kok Bram Samad. Gufron. LBH. Gufron mana Gufron? Oh enggak, tapi enggak ada. Ada sini biar. Itu kok banyak banget yang masuk itu kuasa hukum ya atau apa gitu? Berapa jam kemarin dia diperiksa teman-teman? 10 jam apa ya? Lama diperiksa Bram Samad nih. Lumayan loh. Capek juga tuh duduk diperiksa 10 jam ya kan? Wih, tapi gentle lah Bram Samad. Pak Prabowo Subianto itu selalu ingin menegaskan, berdiri di atas semua orang, berdiri di atas semua kelompok, dan ingin merangkul semua orang yang sudah dinilai berjasa untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan Jokowi baik, dengan Megawati baik, dengan SBY baik, dan bahkan dengan mantan-mantan presiden terdahulu, Prabowo juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Jadi misalnya Pak Prabowo itu kalau diharapkan misalnya tidak baik dengan Jokowi dan mesra dengan PDIP ataupun Megawati, itu tidak mungkin terjadi. Begitupun pada saat yang bersamaan, Pak Prabowo mesra dengan Jokowi terus karena memang hubungan yang baik, terus bermusuhan dengan PDIP, itu tidak mungkin akan terjadi. Prabowo Subianto kalau kita melihat mazhab politiknya hari ini dan seterusnya adalah mazhab merangkul semua orang. Mazhab di mana semua pihak itu diajak kerjasama, termasuk mereka yang dianggap berseberangan secara politik. Nah, itulah tadi teman-teman beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan bagaimana menurut kalian? Coba kalian komen di bawah mengenai apa yang dilakukan oleh Gus Nur, jejak rekam Gus Nur ketika dia berceramah di tahun 2018 lalu, yang dimana dia sempat mengusir pendukung Pak Jokowi yang ikut dakwah dan ceramah beliau. Dan saya pikir ini sebuah tindakan yang sangat memalukan, tindakan yang sangat mencerminkan ketidakdewasaan seseorang dalam berpolitik. Dan ya, ini tidak bisa dipungkiri teman-teman, ini masih ada irisannya dari pemilihan gubernur DKI tahun 2017, yang dimana disitu kan ada pembelahan yang sangat tajam, yang sangat keras antara kelompok kanan dan kelompok kiri, kemudian masuk ke menuju Pilpres 2019, api-apinya itu masih dirawat terus, permusuhannya masih dirawat terus sampai 2019, kemudian muncullah 2019 ganti presiden, kemudian kelompok-kelompok kanan ini mendukung Pak Prabowo. Tapi sayangnya ketika Pak Jokowi dan Pak Prabowo berusaha untuk meredam pembelahan yang terjadi dan melakukan rekonsiliasi dengan besar hati demi bangsa dan negara, mereka-mereka ini malah mengatakan Pak Prabowo itu pengkhianat. Dan sekarang sepertinya mereka ini masih menyimpan api-api itu dan terus menyerang keluarga Pak Jokowi. Makanya kan dia selalu berusaha untuk menghilangkan pengaruh Pak Jokowi dalam pemerintahan Pak Prabowo, walaupun itu nggak ada sebenarnya, karena ya di sana cuma ada Gibran teman-teman. Dan mereka tidak akan merapat ke pemerintahan Prabowo kalau masih ada Gibran di sana. Karena kan ya mereka bencinya cuma sama keluarga Jokowi. Dan sekarang kalau kita lihat mereka nggak ada masalah lagi tuh sama PDIP. Padahal mereka pernah berbenturan keras juga dengan PDIP. Tapi ya namanya politik ya kan, mereka hanya benci dengan keluarga Pak Jokowi dan sekarang mereka sudah bisa menerima dengan baik tuh PDI. Makanya ya aneh aja gitu teman-teman. Dan tadi bisa kita dengarkan dengan seksama penjelasan dari Bapak Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang yang sangat kesal, yang sangat jengkel dengan kelakuan Rismon, yang dimana dia merendahkan institusi Polri, merendahkan Tito Karnavian, merendahkan lembaga-lembaga negara lain seperti Komnas HAM. Dengan sombongnya dia mengatakan bubarkan aja Komnas HAM. Ya menurut Pak Ricky sih orang-orang seperti ini tidak patut dan tidak layak untuk dilindungi gitu. Ya berarti ada baiknya kalau mereka masuk bui aja teman-teman ya, biar negara ini menjadi aman, tentram dan damai. Dan tadi Sugi Nur juga sempat dipermalukan oleh Bung Pitra. Dia katakan residipis lah. Untung Bung Aiman langsung menyetop ininya ya, acaranya ya, karena ya Kurnia sudah ngamuk-ngamuk. Ya begitulah mental-mental orang yang sudah mungkin mencium bau-bau penjara ya kan. Makanya sudah bukan agak tapi sangat sensitif kalau berbicara tentang hukum, berbicara tentang residivis, berbicara tentang hukuman, pasal-pasal. Jadi ya gampang tersulut emosinya teman-teman. Karena sebentar lagi sepertinya ya mereka akan meratapi nasibnya lebih suram lagi. Karena ya Kompolnas tidak menyambut baik mereka, Komnas HAM juga tidak menyambut baik mereka, bahkan lembaga-lembaga negara ini ya tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya komisi yang mengawasi,
Dan Kompolnas ketika datang di gelar perkara khusus Bareskrim Polri sudah menjelaskan dan sudah melihat dan mendengarkan penjelasan dari UGM mengenai ijazah Pak Jokowi. Dan menurut Kompolnas itu sangat kredibel dan jelas penjelasannya. Ya itu kan bantahan-bantahan kecil bagi tuduhan-tuduhan Rismon dan Roy Suryo CS. Ya kita tunggu sajalah teman-teman seperti apa kelanjutannya. Tapi ya kami berharap semoga ini segera berakhir dengan mereka menjadi tersangka dan masuk buoy. Ya, kita harus suarakan terus karena katanya Tifa alergi dengan kata-kata ini. Jadi biar dia alergi terus-menerus teman-teman. Oke, sebelum kita akhiri jangan lupa teman-teman like, subscribe dan share videonya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.